Halo Sobat Belajar, welcome back to podcast Parulian. Go with us. Kembali lagi bersama saya untuk host di konten kali ini. Bersama saya Sabrina Purba. Dan kali ini saya senang banget karena Sobat-Sobat Belajar masih stay watching podcast Parulian. Buat teman-teman yang baru nonton podcast Parulian, jangan lupa di subscribe ya, di like, comment, and share podcast Parulian. Karena podcast Parulian bakalan terus update konten-konten yang lebih menarik lagi nih. Dan Sobat Belajar, di konten kali ini kita akan ngebahas tentang siswa SMP, khususnya di SMP Parulian 3 nih. Dan karena itu, podcast Parulian telah mengundang Ibu Kepala Sekolah SMP Parulian 3. Sudah ada Ibu Ruslan Sirait DRA. Halo Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Wow, luar biasa ya Bu ya. Baik. Jadi Bu, di podcast kali ini kita akan membahas siswa SMP nih Bu, terkhususnya di SMP Parulian 3 nih Bu. Iya. Tapi sebelumnya saya penasaran nih Bu, apa sih tujuan Ibu dalam pendidikan di SMP Parulian 3 ini Bu? Iya, tujuan utamanya sih yang pertama itu kan menciptakan manusia yang memiliki karakter, memiliki budi pekerti yang baik. Baru tujuan kedua itu membangun skill, pengetahuannya atau kognitifnya. Terus yang ketiga itu keterampilan dia. Keterampilan di mana? Ya salah satu contoh yang sudah kita lakukan di Parulian itu literasi. Nah dalam literasi kan anak-anak bisa melihat dunia mana. Apakah dia mau ke dunia digital, apakah dia ke dunia teknologi, apakah ke dunia melihat budaya-budaya asing, kan dapat dari literasi. Nah itu salah satu ikon daripada Parulian, bahwa siswa Parulian itu harus literasi 15 menit sebelum belajar. Tujuannya apa? Yang kedua itu selain mereka literasi, mereka harus dibiasakan membaca setiap hari supaya nanti mereka bisa melihat, karena dari literasi mereka akan mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan. Karena dikatakan juga bahwa dunia itu bisa kita genggam apabila kita melakukan literasi. Nah, seperti itu. Terus tujuan pendidikan yang dilakukan di SMP Parulian 3 itu banyak ya. Selain menciptakan siswa yang berkarakter, ya kita juga menginginkan siswa itu mampu bersaing dengan sekolah-sekolah lain, terutama dalam bidang pengetahuan. Nah, itu kerinduan saya lah sebagai kepala sekolah SMP Parulian 3. Karena saya juga menginginkan anak-anak saya itu dari tamatan dari SMP Parulian 3 itu harus bisa nanti bersaing di mana dia sekolah. Atau mau di SMA Parulian 1, atau di SMK Parulian 3, atau di SMK Parulian 1, atau di SMA Parulian 2, atau di luar daripada Parulian. Mereka harus bisa bawa nama Parulian. Nah itu kerinduan saya untuk anak saya SMP Parulian 3. Maka untuk itu setiap guru sudah saya sampaikan bahwa mendidik anak itu harus benar-benar dan sungguh-sungguh bagaimana cara kita belajar, bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran, apa yang harus kita gunakan. Karena Yayasan Parulian itu terus berupaya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, termasuk baru-baru ini tanggal 13 hari Jumat kemarin kan kami sudah dilatih untuk RPP berdiferensiasi. Karena salah satu SMP Parulian itu kan Parulian 1 udah sekolah penggerak. Nah, SMP Parulian 3 belum sekolah penggerak. Namun kami sudah belajar mandiri, sudah mengikuti buku kurikulum Merdeka. Wow, luar biasa sekali tujuannya Ibu terapkan ya Bu ya. Lantas Bu, karena tujuan yang telah Ibu terapkan dan yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan ini, salah satunya dengan melakukan kegiatan literasi sebelum pembelajaran. Iya. Lalu apa yang akan Ibu lakukan lagi atau rencana apa untuk mencapai tujuan yang ini? Tujuan daripada yang Ibu terapkan. Iya, yang kami lakukan itu salah satu contoh ya. Kalau misalnya begini. Setiap literasi itu anak-anak kami suruh membaca beberapa buku. Nanti setiap saat SMP mengambil tugas dalam seminggu, nanti mereka akan kami suruh membacakan atau
menceritakan secara singkat kepada teman-temannya udah berapa buku yang dibaca, dan dia menceritakan di depan sebagai motivasi bagi guru-guru lain bagi murid-murid yang lain, dan kami akan memberikan reward kepada mereka. Wow. Supaya mereka termotivasi begitu. Keren banget ya Bu ya. Dari sini kita bisa melihat karakter dan sikap para siswa yang sudah mulai terbentuk nih ya. Lalu Bu, saya ingin penasaran lagi nih Bu, sebenarnya lebih dalam lagi, apa sih bagaimana karakter dan sikap siswa di SMP Parolean yang lebih dalam lagi Bu, terutama nih Bu dalam kebersihan di lingkungan sekolah dan hal yang sering terjadi pada para siswa itu murid yang terlambat Bu. Iya. Nah, kalau masalah tentang kebersihan sekolah, saya sebagai kepala sekolah yang baru, pertama-tama saya ke situ sampai sekarang, kalau kebersihan itu saya jamin. Kenapa? Karena kami guru juga nggak segan ngambil kulit permen atau bekas sisa-sisa makanan anak itu. Kemudian anak kami itu tanpa diperintah sudah membawa tong sampah dari atas, karena lantai 2 kan. Tong sampah dari atas langsung dibuang ke tempat sebelum diangkat mobil. Ada TPS sementara gitu. Jadi saya salut, tanpa disuruh itu udah langsung bawa tong-tong semua itu. Baru kemudian nanti mereka, siapa yang dilihat buang sampah sembarangan, mereka akan menegur. Nah, itu bagusnya. Kemudian tentang kamar mandi juga, aku salut ya. Kamar mandi kami di Parolean 3 itu mungkin karena jadi siswa itu juga cara menjaganya pun Artinya begini, mereka kalau buang air kecil, mereka itu betul-betul membersihkan. Terus kalau mereka buang air besar, mereka itu betul-betul membersihkan. Karena mereka tahu, kami sudah sering menghimbau, kalau kamu membuang sembarangan, tidak menyiram dengan banyak airnya, itu akan menguap ke seluruh daerah. Karena kan kamar mandi kami dekat tangga depan. Jadi mereka mengerti. Jadi kok tentang kamar mandi, tentang sampah, anak kami saya cap jempol. Wow, berarti di sini didikan yang telah diberikan oleh SMP Parolean 3 membawa hasil positif kepada para siswa. Pas. Karena kita sudah membahas tentang karakter dan sikap, lalu bagaimana sih Bu proses pembelajaran siswa di SMP Parolean 3? Nah, proses pembelajarannya itu karena baru-baru ini kita sudah menggunakan RPP berdiferensiasi, ada guru yang menggunakan itu, ada juga masih menggunakan KTSP. Nah, bagaimana cara mereka mengajarkannya? Ya mereka mengikuti alur daripada RPP tadi. Terus fasilitasnya bagaimana di kelas? Karena di kelas kami itu kami sudah buat literasi fisik. Dari mana literasi fisik itu? Hasil karya-karya anak yang terbaik kami lengketkan di dinding. Jadi pada saat istirahat atau baru sampai mereka dari rumah, mereka sudah melihat di situ. Jadi mereka juga melakukan literasi fisik, kecuali di samping literasi yang dilakukan selama 15 menit. Nah itu dia. Wow, proses pembelajarannya juga sangat menarik ya Bu ya. Iya. Dan pastinya Bu, di proses pembelajaran ini ada sarana-sarana yang mendukung. Apa saja sih Bu sarana-sarana yang mendukung ini? Nah, sarana mendukung dalam segi olahraga ya. Kami tuh punya bola, basket, untuk futsal ya. Untuk futsal, kemudian kasti juga kami punya. Kemudian itu matras juga kami punya. Kemudian itu untuk melatih anak-anak lari 8 itu kan, seperti yang segitiga kuning-kuning itu merah, itu untuk alat olahraga. Stafet ya. Nah, itulah pokoknya sudah kami punya. Artinya sebelum olahraga mereka sudah dilatih dulu lari 8 untuk mengapakan fisik. Jadi kalau dalam akademik itu kami setiap kelas ada peta yang besar-besar. Peta, selain peta ASEAN, kami juga punya peta dunia gitu. Wow, keren banget. Sarana-sarananya juga mendukung sekali ya Bu ya. Berarti dari yang sudah dipersiapkan oleh SMP Parolean 3 membawa hal yang baik nih Bu ya. Dan kemudian nih Bu, beberapa bulan yang lalu Yayasan Parolean mengadakan Festival Literasi yang ketiga nih Bu. Iya. Saya penasaran nih Bu, apa saja sih prestasi-prestasi yang dibawa oleh siswa Ibu? Iya, kemarin prestasi yang kami peroleh itu tari, kami juara 2. Terus pantun, saya juga bangga dengan anak saya. Pantun itu juara 2.
Kemudian ada memang satu yang saya sesalkan. Yang saya sesalkan itu anak kami tuh yang tanding bikin cerpen itu sebenarnya itu juara se-Sumatera Utara yang kami perlombakan kembali, tapi dia nggak masuk dalam nominasi. Kenapa? Saya tanya, Bing, kenapa kamu nggak masuk? Memang dia pucat. Kenapa kamu nggak masuk? Kurang kertasnya, Bu. Nah, di situ. Dia juara Sumatera Utara loh, cerpen waktu tanding ke perpustakaan daerah. Nah, itu dia. Sayang sekali. Iya. Tapi didikan di SMP Parulian 3 sangat-sangat bagus hingga membawa yang baik kepada para murid-muridnya, Bu. Iya. Mudah-mudahan, karena anak kami juga sering ngikutin apa yang dianjurkan dari perpustakaan. Kunjungan perpustakaan sering. Terus ada lagi keunggulan anak kami. Satu, namanya si Noel. Nah, dia ikut futsal udah ke berbagai penjuru daerah Indonesia. Terakhir ini dari Batam, tetap juara 1. Nah, itu kebanggaan kami ya. juga satu, iya. Nah, mudah-mudahan nanti dia juga bisa mempromosikan siswa Parulian itu. Begini loh, di Parulian 3 itu ternyata di sana dibangun semua berbagai macam potensi dalam diri kita masing-masing. Wow, ternyata SMP Parulian 3 ini sangat-sangat amat menarik ya, Bu ya. Jadi sobat belajar, buat sobat belajar yang mempunyai adik atau saudara yang mau memasuki jenjang SMP, saya rekomendasi banget untuk masuk ke SMP Parulian 3 karena tidak diragukan lagi dan jangan khawatir karena SMP Parulian 3 akan mendidik para siswanya dengan sangat amat baik dan membawa pengaruh yang baik kepada siswanya. Jadi Ibu mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan pesan-pesan kepada sobat belajar ataupun teman atau keluarga Ibu. Boleh Ibu sampaikan, Bu? Oh iya. Pesan dari saya sebagai kepala sekolah untuk seluruh orang tua kami, baik yang ada di Kanal ataupun di Marindal, mau yang di ujung Serdang, di Selambo, Gang Damai, dari Bajak 1, Bajak 2, Bajak 3, Bajak 4, Bajak 5, terus Kampung Coklat, kami mengharap Bapak Ibu mempercayakan anaknya untuk kami didik. Karena Parulian itu tidak akan bosan-bosan membentuk anak-anak yang memiliki karakter seperti yang sekarang dikatakan memiliki karakter profil pelajar Pancasila, supaya nanti Bapak Ibu, anak kita ini mampu bersaing untuk menghadapi globalisasi dan mampu bersaing untuk pendidikan yang semakin hari semakin mengalami suatu perubahan. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu mempercayakan anaknya untuk kami didik di SMP Parulian 3. Itulah pesan saya untuk buat seluruh keluarga saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Jadi sobat belajar, seperti yang kita sudah dengar dari podcast kali ini bahwa SMP Parulian 3 telah mempersiapkan dan juga persiapan itu berpengaruh yang baik untuk siswa-siswa mereka. Jadi jangan ragu lagi untuk masuk ke SMP Parulian 3. Jadi sobat belajar, sekian dari obrolan-obrolan hari ini dengan Ibu Ruslan Sirait DRA. Terima kasih banyak Ibu telah meluangkan waktu dan tempat beserta jawaban yang telah Ibu berikan kepada kami. Dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman sobat belajar yang sudah subscribe, like, comment, and share podcast Parulian ini. Jangan terus bosan untuk nonton podcast Parulian karena podcast Parulian bakal sering-sering update kok tentang yang bakal menarik lagi nih. Jadi, Bu, sebelum kita menutup, boleh dong Bu kita sama-sama mengucapkan slogan podcast Parulian. Iya. Jadi nanti kalau saya bilang podcast Parulian, sama-sama kita mengucapkan Go With Us. Podcast Parulian, Go With Us. Saya Sabrina Purba, pamit undur diri. Terima kasih.